Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami tentang Shopping Support Application atau aplikasi pemesanan barang toko grosir yang beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Tamam Abdul Razak, Widya Oktaviani, Sipanur Fitria, dan Nurwinda. Saya Sipanur Fitria akan mempresentasikan, yaitu yang pertama pendahuluan. Evolusi yang terjadi pada internet merupakan satu fenomena yang paling menarik dalam kemajuan teknologi yang terjadi sekarang. Satu aspek yang boleh dibilang utama dalam evolusi ini adalah munculnya electronic commerce, e-commerce dalam lingkungan bisnis. E-commerce mengubah hampir semua fungsi bisnis area dan setiap kegiatannya. Mulai dari transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempatnya, belum terdapatnya media pemesanan secara online menambah masalah yang ada pada pengusaha toko grosir. Maka dari itu, para pengusaha toko menginginkan untuk membuat satu perangkat lunak dalam bidang komputer yang nantinya dapat meningkatkan atau mempermudah para pedagang untuk melakukan suatu pemesanan. Masalah pada toko grosir adalah sistem pemesanan barang yang masih manual, belum terkomputerisasi, yang mengakibatkan sering terjadi kesalahan dalam pencatatan pemesanan, dan keamanan dari datanya kurang terjamin. Dan sering terjadi kesalahan dalam penulisan pemesanan. Kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk membantu proses pemesanan barang, sehingga memberi dukungan untuk pengolahan data dan menginput data barang yang baik. Lalu selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil riset, pada salah satu warung grosir di sekitar perkampungan Cigunung, terdapat kebutuhan dalam memudahkan sistem perbelanjaan dengan target pemilik warung eceran ataupun konsumen biasa. Sistem ini akan dikelola oleh pihak warung grosir. Analisa kebutuhan user untuk memudahkan sistem perbelanjaan kepada pemilik warung grosir dan eceran atau konsumen biasa yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pemilik warung grosir, yaitu melakukan login sebagai admin, menginput semua harga dan semua barang yang dijual, update data setiap ada perubahan harga atau jenis barang baru, menerima pemesanan dari konsumen. 2, pemilik warung eceran atau konsumen biasa, customer ya, yaitu membuka aplikasi tanpa login, memilih barang yang akan dipesan input data, pemesanan mengirim data pesanan ke admin, lalu mengambil pesanan secara langsung ke warung grosir tujuan. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data. Hasil dari pengamatan yang dilakukan, banyak sekali waktu yang terbuang ketika sedang berbelanja ke warung grosir. Itu contohnya mengantri giliran untuk dilayani, dan setelah mengantri barang yang kita tunggu ternyata stoknya habis. Maka dari itu, sistem ini dibuat agar mempermudah untuk belanja. Dari hasil observasi yang kami dapatkan dari pihak warung grosir, mendapatkan stok barang dari pasar yang masih dibayar secara tunai. Jika ditambahkan transaksi online dalam sistem ini, maka hanya akan menghambat sistem dikenakan uang harus ditarik terlebih dahulu sebelum merestok barang. Pihak pasar juga tidak menerima transaksi secara online, dan konsumen kebanyakan adalah pengusaha warung eceran yang rata-rata bukan anak muda, namun sebatas pengguna smartphone. Oleh karena itu, sistem ini tidak memakai transaksi secara online dikarenakan banyak hambatannya bagi kedua belah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Widya Oktaviani. Saya akan menjelaskan tentang diagram activity. Yang pertama ada diagram activity admin. Langkah pertama adalah melakukan login, lalu kita diperintahkan untuk memasukkan email dan memasukkan passwordnya. Lalu setelah itu, sistem akan memverifikasi data. Jika data tidak valid, maka akan menampilkan pesan gagal login, dan kita akan diperintahkan untuk melakukan login kembali, atau kembali ke activity yang pertama. Jika data valid, maka sistem akan menampilkan menu utama, dan activity diagram pun selesai. Selanjutnya, ada diagram activity untuk user. Yang pertama, user akan membuka sistem, lalu sistem akan menampilkan sistemnya, dan menampilkan barang. Lalu user akan diperintahkan untuk memesan barang dan menginput data user atau data pemesan.
Setelah itu, sistem akan menerima data dan mencek data. Jika data user tidak valid, maka sistem akan memerintahkan untuk user menginput data kembali. Sedangkan jika data valid, maka sistem akan melakukan dua aktivitas gabungan, yaitu terima data dan simpan data. Setelah itu, pemesanan pun selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ERD. Ada 3 entity di sini. Yang pertama ada customer, yang kedua ada pesanan, yang ketiga ada barang. Entity pertama customer mempunyai 5 atribut, yaitu password, email underscore CS, NM underscore CS, ID underscore CS, dan no underscore telepon. Dengan primary key yaitu ID underscore CS. Mempunyai relationship lakukan dengan entity pesanan yang mempunyai 4 atribut, yaitu ID underscore pesan, ID underscore CS, TGL underscore pesan, dan total. Dengan primary key ID underscore pesan. Entity customer dengan entity pesanan mempunyai derajat relasi atau cardinality, yaitu one to many, atau satu customer bisa melakukan beberapa pemesanan. Selanjutnya, pesanan mempunyai identifying relationship, yaitu detail underscore pesan yang mempunyai 4 atribut, yaitu QTY, ID underscore pesan, KD underscore BRG, dan subtotal. Selanjutnya ada entity barang, yang mempunyai 4 atribut, yaitu stok, NM underscore BRG, harga, dan KD underscore BRG. Dengan primary key-nya yaitu KD underscore BRG. Derajat relasi atau cardinality dari pesanan dari entity pesanan ke entity barang yaitu money to money. Selanjutnya saya Nurwinda akan menjelaskan mengenai spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file data customer yang terdiri dari nama file, data customer, akronimnya tb_cs, fungsinya sebagai tempat menyimpan data customer. Tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 100 GB, field key-nya ID underscore CS, softwarenya MySQL. Lalu ini tabel spesifikasi data customer-nya. Yang kedua, spesifikasi file data pesanan. Bisa dilihat, lalu ini tabel spesifikasi data pesanannya. Yang ketiga ada spesifikasi file data detail pesanan. Lalu tabel spesifikasi data detail pesanannya. Keempat ada spesifikasi file data barang. Lalu tabel spesifikasi data barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu bagian struktur pemesanan. Yang pertama ini ada struktur pemesanan, yaitu ada kode dan ini ada ID pemesanan yang nantinya untuk mengetahui data pemesanan. Nah, yang kedua ini maksudnya panjang dari sebuah kode pemesanan yang terdiri dari inisial pemesanan yaitu WO atau bisa diganti dengan nama lain, dan di sini ada kode 001. Ini adalah ID customer-nya bila digabungkan yang nantinya akan menjadi ada 6 huruf panjangnya. Yang kedua ada kode barang, nama kodenya yaitu KD underscore barang. Fungsinya untuk mengetahui nama barang dan sisanya sama seperti yang pertama, namun ini untuk kode sebuah barang yang misalnya ini MIS 001 berarti MI-nya itu jenis nama atau jenis barangnya yaitu mie instan, dan S-nya itu untuk merek barangnya yaitu Sarimi, dan 001 ini untuk nomor urutnya. Selanjutnya kita akan membahas use case-nya. Di sini admin melakukan input data admin dan menginput barang-barang juga dan melakukan login.
Lalu customer melakukan input customer serta membuat pesanan yang akan diproses oleh admin, lalu admin mencetak laporannya. Selanjutnya di sini akan membahas sebuah mockup. Di sini terlihat tampilan halaman ketika pembeli sudah memasukkan barang ke keranjang, lalu akan diproses untuk dipesan. Selanjutnya, di sini ada rancangan input dan outputnya. Di sini untuk input, pelanggan diharuskan memasukkan nama, nomor HP, dan alamat, serta status. Status ini penting untuk membedakan harga antara pembeli biasa dan juga pedagang eceran. Nah, mungkin itu untuk pembahasan materi terakhirnya. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari uraian yang telah dijelaskan tadi mengenai aplikasi pemesanan barang toko grosir, maka dapat diambil kesimpulan yaitu aplikasi yang dibangun selain sebagai untuk memperkenalkan toko grosir kepada masyarakat, juga digunakan untuk mempermudah proses pemesanan dalam melakukan transaksi. Saran, berdasarkan keterbatasan yang ada pada sistem, diharapkan ke depannya agar aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem yang lebih memudahkan pada bagian kasir dan konsumen. Mungkin hanya segitu yang bisa Bapak kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.